wabarakatuh. Hi everyone, I'm Mela. Materi hari ini adalah penjelasan dari apa yang sudah kalian tulis dari modul sebelumnya, yaitu tentang obligation, must, have to, and should. Pembahasan kali ini dimulai dari pengertian obligation, jenis-jenis modals yang digunakan dalam obligation, perbedaan penggunaan must, have to, dan should, struktur dan contoh kalimat obligation, serta contoh dialog obligation. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu definition of obligation atau pengertian keharusan. Obligation is a state of being forced to do something because it is your duty or because of law, or something which you must do because you have promised because of law. Keharusan adalah keadaan dipaksa untuk melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kalian, karena hukum atau sesuatu yang harus kalian lakukan karena telah berjanji dan lain sebagainya. Dari definisi di atas, beberapa poin penting tentang obligation atau keharusan yang bisa diambil antara lain. Yang pertama, obligation membicarakan tentang pernyataan keharusan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan tugas seseorang. Yang kedua, penggunaan obligation untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu sesuai peraturan atau hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, bentuk obligation juga digunakan untuk menyatakan keharusan melakukan sesuatu hal yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi intinya, obligation merupakan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah situasi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu hal yang harus dilakukan dalam obligation tersebut bisa disebabkan karena merupakan kewajiban berdasarkan aturan, hukum, atau karena telah dijanjikan sebelumnya. Pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis modals yang digunakan dalam obligation atau ungkapan keharusan. Yang pertama, must. Must memiliki arti harus. Ini adalah modal verb atau kata kerja modal dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan keharusan. Must pada umumnya digunakan untuk menyatakan keharusan yang datang dari si pembicara. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Yang kedua, have to. Sama halnya seperti must, have to memiliki arti harus. Kalian juga bisa menggunakan kata harus ini untuk berbicara tentang aturan atau regulasi. Kewenangan untuk kewajiban atau keharusan ini tidak datang dari orang yang berbicara. Mungkin aturannya adalah hukum atau kewajiban umum. Dan yang ketiga, should. Should sama halnya dengan must, menunjukkan suatu kewajiban. Meski tidak sekuat must, should juga digunakan untuk memberikan nasihat atau pendapat tentang sesuatu atau seseorang. Itulah 3 modals yang digunakan di expression of obligation atau ungkapan keharusan. Siapa di antara kalian yang masih bingung dengan penggunaan kata must, have to, dan should? Walaupun memiliki arti yang sama, penggunaan kata-kata tersebut ternyata ada aturannya tersendiri. Tidak semua kondisi atau bentuk kalimat dapat disisipkan dengan kata-kata tersebut, sehingga kalian harus melihat dan menelaah kembali konteks dari kalimat yang ingin disampaikan. Lalu apa saja perbedaan antara ketiga kata tersebut? Berikut ini kita akan membahas perbedaan antara must, have to, dan should. Menyatakan keharusan adalah salah satu fungsi dari must. Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari si pembicara. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh berikut ini. It must be nice taking holiday to Indonesia. Itu pastinya menyenangkan bisa berlibur ke Indonesia. Penggunaan kata must lebih bersifat personal. Jadi bisa dikatakan ketika kalian menggunakan kata must dalam kalimat, itu artinya kalian memberikan personal feeling dalam kalimat tersebut. Selain itu, kata must juga menunjukkan bahwa sesuatu tersebut benar adanya dan logis. Must juga digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat. Dengan kata lain, kewajiban tersebut diperlukan menurut orang lain yang ada di sekitar kita serta diri kita sendiri. Di atas sudah disampaikan bahwa bentuk must dan have to memiliki arti dan fungsi yang sama. Keduanya hanya berbeda pada sisi penggunaannya. Bentuk have to lebih bersifat impersonal, kebalikan dari bentuk must yang bersifat personal. Have to juga menyatakan suatu keharusan yang mana berdasarkan pada situasi. Have to berarti memiliki kewajiban kuat sama seperti must, tetapi ada campur tangan pihak lain yang membuat kewajiban tersebut biasanya lebih ke situasi umum atau aturan. Contoh, I have to start working at 7 a.m. or my boss will fire me. Saya harus mulai bekerja jam 7 pagi atau bos saya akan memecat saya. Jadi di sini menggunakan have to untuk menyatakan keharusan berdasarkan aturan dari pihak luar.
Dalam kondisi untuk membicarakan kepastian dan kemungkinan, kalian bisa menggunakan must dan should. Gunakanlah must untuk menyatakan bahwa kalian sangat yakin 100% bahwa sesuatu itu benar. Sedangkan penggunaan should untuk menyatakan bahwa sesuatu itu mungkin benar. Kalian tidak 100% yakin, tetapi kalian masih yakin itu benar. Should juga digunakan untuk memberikan saran atau nasihat terhadap sesuatu hal atau seseorang. Contoh, you should try traveling to Bali. Kamu sebaiknya mencoba berwisata ke Bali. Ini adalah suatu saran. Kalian harus menggunakan saran tersebut atau bisa juga tidak. Penggunaan bentuk obligation dalam kalimat bahasa Inggris memiliki struktur yang mengikat. Artinya, struktur yang wajib diikuti agar tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman terhadap kalimat. Adapun struktur kalimat untuk menyatakan keharusan atau obligation structures sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur kalimat obligasi menggunakan bentuk must. Pada kalimat bahasa Inggris yang menggunakan bentuk must, strukturnya dinyatakan dalam rumusan berikut ini. Rumus pertama adalah subject plus must plus verb 1 plus object. Ini adalah bentuk rumus kalimat positif dengan menggunakan kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Contohnya, you must drink enough water. Artinya kamu harus minum cukup air. You sebagai objek, must diikuti verb 1 yaitu drink atau minum, dan objeknya adalah apa yang diminum yaitu enough water. Ini adalah keharusan atau obligation yang bersifat personal. Rumusan kedua adalah subject plus must plus be plus adjective or adverb or noun. Ini adalah bentuk rumus kalimat positif dengan menggunakan kata sifat atau keterangan atau kata benda. Contohnya, it must be nice taking holiday to Indonesia. Artinya, ini pastinya menyenangkan berlibur ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah bentuk negatif dari struktur kalimat must. Kalian hanya tinggal menyisipkan not setelah must, yaitu subject plus must plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, visitor must not eat and drink inside the museum. Pengunjung dilarang makan dan minum di dalam museum. Karena bentuknya ini negatif, maka bersifat larangan. Yang kedua, struktur kalimat obligasi menggunakan bentuk have to. Pada kalimat bahasa Inggris yang menggunakan bentuk have to, strukturnya dinyatakan dalam rumusan berikut. Rumus pertama adalah subject plus have to plus verb 1 plus object. Ini adalah bentuk rumus kalimat positif dengan menggunakan kata kerja bentuk 1. Contohnya, Rita has to finish her work before Friday. Artinya, Rita harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum hari Jumat. Karena Rita adalah subjek tunggal, maka menggunakan bentuk kata kerja has to daripada have to. Diikuti verb 1 dan objek. Ini adalah keharusan yang bersifat kuat dan berasal dari pihak luar. Berikutnya, rumusan yang kedua adalah bentuk negatif, yaitu subject plus don't atau doesn't plus have to plus verb 1 plus object. Kenapa di sini ada don't sama doesn't? Tergantung dengan subjeknya. Ketika subjeknya Rita tadi, kalian harus menggunakan doesn't, tapi ketika subjeknya jamak atau lebih dari satu, gunakan don't. Contohnya di sini adalah I don't have to wear uniform at work. Saya tidak harus mengenakan seragam di tempat kerja karena subjeknya I yaitu lebih dari satu, subjek jamak maka menggunakan don't. Yang ketiga, struktur kalimat obligasi menggunakan bentuk should. Pada kalimat bahasa Inggris yang menggunakan bentuk should, strukturnya dinyatakan dalam rumusan berikut ini. Rumus pertama adalah subject plus should plus verb 1 plus object. Ini adalah bentuk rumus kalimat positif dengan menggunakan kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Contohnya, you should wear black Oxford for interview. Artinya kamu sebaiknya memakai sepatu hitam untuk wawancara. You sebagai subjek, should memiliki arti sebaiknya diikuti oleh kata kerja wear, black Oxford sebagai objek karena dia menjelaskan kata kerja wear, dan for interview adalah keterangan atau adverb. Sama halnya seperti must, bentuk negatif dari struktur kalimat should hanya tinggal menyisipkan not setelah should. Jadi, subject plus should plus not plus verb 1 plus object. Contohnya, they should not throw the rubbish everywhere. Mereka tidak boleh membuang sampah di mana-mana. Karena bentuknya negatif, maka sama seperti must, should juga berupa larangan.
Berikut ini adalah contoh dialog sederhana yang menggunakan must dan should. Salina, I'm confused. I'm going to go to interview session tomorrow. What should I wear? You should wear a white shirt and black trouser. Do you have a nice blazer? I think it's too ordinary for interview outfit. I don't think so. You must look tidy and good. You should make a good impression through your outfit choice. Okay, Sal, don't mention it. Good luck for your interview. Thank you. Mas di sini menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh Gina ketika dia mau interview, dan should menunjukkan suatu opini atau pendapat dari Salina untuk Gina. Dan ini adalah tugas tahap ini. Yang pertama, sebutkan 5 hal keharusan atau kewajiban kalian sebagai generasi muda. Alangkah lebih baik jika kalian menyertakan penjabarannya. Yang kedua, untuk penilaian keterampilan atau skill, silakan kalian tuliskan contoh dialog sederhana menggunakan ungkapan keharusan. Jadi di dalam dialog tersebut ada kalimat yang menggunakan must, have to, atau should. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan menghubungi guru mapel bahasa Inggris masing-masing. Warning, don't write this presentation. Jangan menulis materi presentasi kali ini, karena yang harus kalian tulis adalah materi obligation dari modul. Sekian dulu materi hari ini, jangan lupa untuk melengkapi tugas-tugas kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.